Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Ayub 7 ayat yang ke-1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar pernyataan bahwa hidup adalah perjuangan. Pernyataan itu memang benar adanya, saudara. Alkitab pun menyatakan bahwa manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti sedang hidup seorang upahan. Artinya, setiap hari kita dihadapkan kepada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan perjuangan, karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba turun dari langit. Semuanya melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya bermalas-malasan atau berpangku tangan saja. Saudara, kita tahu bahwa Thomas Alva Edison adalah salah seorang tokoh penemu terbesar di dunia. Bola lampu adalah salah satu hasil temuannya sehingga semua manusia di muka bumi ini dapat menikmatinya. Ia adalah seorang yang pantang menyerah, tidak pernah berhenti berjuang, meski harus mengalami kegagalan ribuan kali saat melakukan eksperimen. Dan karena kegigihannya ini, Edison pun disebut sebagai penemu yang paling produktif dalam sejarah kehidupan manusia. Ia menyatakan bahwa kunci keberhasilan bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan seseorang, tetapi faktor terbesar yang menunjang keberhasilan seseorang adalah kerja keras. Paulus menasihati, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, apa yang harus kita perjuangkan? Yaitu berjuang menghadapi masalah atau penderitaan. Selama kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini, sampai kapanpun kita tidak dapat menghindarkan diri dari masalah, kesukaran, atau penderitaan hidup. Meski demikian, kita tidak perlu berkecil hati dan berputus asa, karena kita memiliki Tuhan yang sangat peduli dan mengerti, yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Bahkan Tuhan berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Puji Tuhan, saudara. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup dengan iman yang teguh. Saudara, kesukaran dan penderitaan adalah bagian hidup manusia. Musa pun mengakuinya. Namun ia justru menyebutnya sebagai suatu kebanggaan. Karena pengalaman hidup yang penuh proses seperti itu dapat menjadikannya kuat. Adalah suatu kebanggaan ketika orang dapat bertahan atau mampu melewati setiap kesukaran dan penderitaan yang dialami. Musa telah membuktikan betapa berat proses yang dijalaninya ketika harus
memimpin umat Israel yang tegar tengkuk itu selama 40 tahun. Seberat apapun keadaannya, kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Lalu kita harus berjuang dalam hal apa lagi, saudara? Yaitu berjuang melawan keinginan daging. Setiap detik, setiap jam, kita selalu menghadapi pilihan hidup yang tidak mudah. Menuruti keinginan daging atau menuruti keinginan Roh Kudus. Ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Sebab firman Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kelemahan utama daging adalah cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, mengikuti keinginan daging mengakibatkan kebinasaan daging. Tidak dapat tempat di kerajaan surga. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita dapat mematikan segala keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sehebat apapun seseorang, jikalau dagingnya lemah atau semata-mata hidup menuruti keinginan dagingnya, ia pasti akan menuai kegagalan. Untuk itu saudara, hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus saja kita dimampukan untuk berjuang dan mengatasi segala pergumulan. Hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus saja kita akan mengalami kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah perjuangan, berjuang melawan dosa, menghadapi pergumulan dan melawan segala keinginan daging. Karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan, tolong kami, mampukan kami, karena hanya dengan pertolongan Tuhan kami mampu dan menang. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka saat ini mengalami persoalan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan, diberkati Tuhan. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.